Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa STEM IKL Kisaran. Pada kali ini kita akan mengadakan perkuliahan dengan materi logika fuzzy. Logika fuzzy itu dikembangkan oleh seorang yang berkebangsaan Iran, ilmuwan dari Amerika Serikat, bernama Lofty Askarzadeh menulis pada tahun 1965 tentang teori himpunan fuzzy. Jadi pada logika fuzzy ini ada proses penalaran secara bahasa, linguistic reasoning, sehingga tidak perlu lagi melakukan dengan menggunakan persama matematik. Ini nanti slide-nya bisa dibaca para mahasiswa. Saya nanti akan menjelaskan beberapa hal yang penting, terutama untuk soal dengan penyelesaiannya. Ini berhubungan dengan ketika kita akan mengadakan ujian, nanti ada contoh yang sesuai dengan soal ini. Jadi pada logika fuzzy ini dia punya beberapa perhitungan berdasarkan kurva. Tapi pada sistem ini fuzzy sama dengan ketika kita mengetahui tinggi badan, berat badan, kecepatan, suhu, cuaca, dan lain-lain. Tentu kita ada sesuatu nilai yang memang tidak secara permanen. Jadi nilainya tidak satu. Itulah logika fuzzy, ada beberapa range nilai. Jadi dia tidak harus 5, 4, 3, 2, 1, tidak. Jadi ada beberapa yang membuat parameternya sehingga dia tidak hanya satu bagian. Sama dengan tinggi badan. Tinggi badan itu ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang tinggi. Yang dikatakan pendek itu berapa, sedang itu berapa, tinggi itu berapa. Nilainya itu ada range. Bisa aja dari 140, 1 sampai 160 itu pendek. Bisa dari 160 sampai 170 itu sedang. Bisa jadi 170 sampai 180 atau 190 itu termasuk tinggi. Jadi ada range antara. Sama dengan berat badan juga. Kecepatan ada kecepatannya namanya yang rendah, ada yang sedang, dan ada yang tinggi. Sama dengan suhu ada yang dingin, sedang, dan panas. Jadi ada beberapa nilai range di antara beberapa variabel dalam sistem fuzzy. Jadi himpunan tinggi badan itu terdiri pendek, sedang, tinggi, kemudian suhu, panas, hangat, dingin. Sesuai dengan nilai yang diambil dari beberapa kriteria yang sudah ditentukan. Jadi perhitungan secara logika fuzzy menggunakan rumus dan grafik. Ini adalah grafik yang berbentuk segitiga. Ini segitiganya itu kemiringannya menghadap ke kiri. Yang ini segitiganya kemiringnya itu menghadap ke kanan. Ini ada rumus yang akan dipakai. Begitu juga ini rumus yang akan dipakai. Ini berbentuk segitiga juga sama. Jadi kalau ini yang menghadap ke kiri, yang ini menghadap ke kanan kemiringannya. Nanti nilai daripada degree of membership-nya itu nih, mu, itu diantara 0 dan 1. Jadi di sini katanya jika A atau X lebih kecil dari A atau sama dengan A, ini dia. Kemudian X lebih besar atau sama dengan C. Itu yang untuk nilai yang mu X sama dengan 0, itu 0 ya. Dia berarti kalau dia lebih besar dari sini, lebih kecil dari sini atau lebih besar dari sini. Tapi nilainya itu ada apabila X-nya itu berada lebih besar dari A sampai sini dan lebih kecil atau sama dengan B. Dan rumus yang dipakai apabila nilai X itu adalah lebih besar dari B dan lebih kecil itu sama dengan C.
Kemudian kita lanjut lagi, ada juga fungsi keanggotaan trapesium, juga ini ada rumusnya, nanti bisa dilihat. Kemudian ada yang fungsi keanggotaan sigmoid juga, rumusnya. Kemudian yang fungsi keanggotaan pi seperti parabola, ini ada rumusnya. Pada kali ini saya menjelaskan tentang menggunakan secara segitiga dengan rumus yang tadi ada, seperti inilah. Degree of membership ini 1, ini 0, ini adalah 0, itu di tengah-tengah. Jadi menurut dari keanggotaan pada himpunan muda menyatakan bahwa umur muda itu dari 0 sampai 40. Dan ada yang menyatakan yang umur sedang itu adalah dari 25 sampai 55. Ada yang menyatakan umur tua, usia tua itu adalah umur 40 sampai seterusnya, di atas 55. Jadi inilah beberapa yang berpotongan antara yang muda dengan yang sedang, itu ada perpotongan mereka. Jadi yang ini menganggap ini masih muda, yang ini menganggap ini masih umurnya sedang. Begitu juga yang kurva yang tua, bahwa yang ini menyatakan masih tua, tapi yang sedangnya yang umur 40 sampai 55 itu adalah umur yang masih sedang. Jadi itu adalah nilai fazi, nilai yang tidak permanen tetapi ada range yang berpotongan antara umur satu grafik dengan grafik yang lain. Kita masuk aja ke contoh soal. Di sini katanya ada suatu produk yang nyatakan murah, sedang, dan mahal. Ini nilainya, bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Yang murah itu dari 0 sampai 800 ini. Kemudian yang sedang itu 600 sampai dengan 1500. Dan yang mahal itu 1200 sampai dengan seterusnya, sampai 2000 di sini. Di sini adalah titik-titik. Inilah gambarnya. Yang ditanyakan itu adalah berapa nilai X ini jika X-nya 750 atau berapa degree of membership-nya, mikro DOM-nya atau di sininya berapa jika X-nya 750. Ketika dia 750 berarti dia di antara kurva murah dan satu lagi kurva yang sedang. Berpotongannya di sini dia. Kalau X ini berpotongan pada kurva sedang, di sini di titiknya. Ini tanyakan berapa. Pada kurva yang murah dia berpotongan di sini. Pada yang garis merah ini berapa. Itu yang ditanyakan. Penyelesaiannya adalah kita gambar dulu kurvanya. Seperti ini ya. Kurvanya. Ini untuk yang murah tadi. Di sini 750, di sini nilainya B 500, yang ini nilainya C 800. Jadi dia rumusnya ini adalah nilai C yang ini dikurang dengan X, ini dia 800 kurang 750. Sementara nilai yang di bawah C kurang B, nilai daripada yang C yang ini dikurang dengan nilai yang B, ini dia. Ini 500. Dapatnya 0,166. Jadi nilainya di sini adalah 0,166. Pada X sama dengan 750 ini dia. Ya, coba lihat gambarnya ini dia. Jadi 750 ini berpotongan pada kurva yang murah ini dia. Nah, ini dia. Pada yang di bawah ini. Jadi nilai 800 yang merah yang di sebelah X ini dikurangkan dengan nilai, kalau ini kita tarik garis lurus, ini adalah 500. Berarti 800 dikurang X dulu ya. X-nya. Kemudian 800 dikurang 500 ini dia. Kemudian yang untuk kurva yang sedang ini bisa kita lihat, ini dia. Ini 750, ini titik A 600, ini titik B 1000. Sesuai rumus X dikurang A, ini dikurang yang ini 750 kurang 600 dibagi dengan B dikurang AB itu nilainya 1000, dikurang A adalah 600. Ini dia 600. Dapatnya 0,375. Kalau kita lihat gambar yang ini sama dengan yang ini tadi, ini sedang. X-nya berkena kepada garis biru ini berpotongan, disinilah dia nilainya 0,375. Ini dia pada kurva sedang. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ini adalah nilai daripada A, ini adalah nilai B. Nilai B kalau kita tarik sini adalah 1000. Berarti dia yang ini 750 ini dikurangkan 600, 750 kurang 600 dibagi dengan ini 1000,
dikurangkan dengan yang adisi 600 seperti rumusnya yang ini. Dapatlah 0,375. Jadi itulah untuk penyelesaian soal supaya nanti mahasiswa tahu dari mana angka itu didapatkan. Kemudian ada soal yang saya buatkan, coba nanti dilatih aja di rumah untuk bisa mengetahui seperti apa nilainya itu. Nah, jadi ini nilainya 0,375, yang ini 0,166 pada titik yang ini. Jika pada soal X1 sama 77 berarti dia di sini. Berapa dia berpotongan dengan kurva height, berapa dia berpotongan kurva medium. Nanti di sini berapa. Ini contoh juga, yang B juga sama. Ketika dia 83 dia terletak di sini. Nah, berpotongan dengan kurva medium itu berapa nilai mikro DOM-nya, dan berpotongan dia dengan kurva high berapa nilainya. Di sini. Ini ada 5. Nanti bisa dilihat, coba sebagai latihan, mudah-mudahan bisa dikerjakan. Mungkin demikian saja yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.